mulai. Oke, selamat sore Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sore ini. Kita mau diskusi untuk yang kesekian kali. Kali ini kita mau diskusi tentang gempa, khususnya apa ya namanya, gempa yang magnitudo besar. Kalau awamnya mengatakan begini sekarang akhir-akhir ini, gempa megatrust. Gempa megatrust apa itu? Apakah gempa megatrust selalu berarti gempa yang magnitudonya besar? Apa bagaimana? Nanti itu antara lain yang kita ingin bahas dan luruskan. Nah, banyak sekali pakar sebetulnya ya, pakar baik di kegempaan, di seismik, mungkin juga dari teknik sipil gitu ya, sebagian macam-macam lah. Kita sekarang Indonesia nggak kekurangan pakarnya di situ. Tapi mengkomunikasikan antara dari sisi kepakaran kita ini, dari sisi saintifik ke masyarakat itu terkadang ada gap gitu. Ada gap yang menyebabkan tidak seluruhnya informasi itu bisa terserap dengan baik gitu. Ya teman-teman sih yang dari sisi saintifik sudah berusaha gitu, tapi tetap saja itu pekerjaan yang harus selalu kita ulangi gitu aja. Nah kali ini kita dapat kesempatan teman kita Profesor Wayan Sengara dari dosen kegempaan dari ITB, Departemen Jurusan Teknik Sipil ITB. Beliaunya berkenan untuk sharing waktunya, begitu juga Pak Dr. Pariatmono Sukamto dari dosen dari Mercu Buana dan alumni dari BPT, dan kenyataannya Pak Pariatmono dan Pak Wayan Sengara itu sebetulnya kawan satu kelas di jurusan sipil ITB dulunya. Jadi mudah-mudahan apa ya namanya diskusinya kita bisa lebih hidup. Dan ada beberapa hal yang kita tanyakan gitu ya untuk pembukaan ini kepada Pak Wayan dan kepada Pak Pariatmono. Nah, udah beberapa kali sih kita dengar, tapi waktu setelah gempa Pandeglang kemarin 14 Januari itu muncul lagi wacana-wacana bahwa berpotensi akan terjadinya gempa megatrust, gitu ya. Nah ini kan masyarakat nanya lagi, apa nih? Sekalipun udah dibilang masyarakat jangan panik, tapi kalimatnya itu biar bagaimanapun sedikit banyaknya bikin kita meraba-raba lah, menduga-duga. Karena begitu dikatakan berpotensi, kita bingung berpotensi itu artinya apa, artinya berpotensi, berapa besar kemungkinan terjadinya, itu juga kita kurang jelas. Dan kita juga lihat kemarin di situ ada lagi bilang, oh katanya gempa di selatan Java itu bakal berdampak ke beberapa kota yang bahkan mungkin sampai Jakarta dan sekitarnya. Nah, ada yang bilang nanti bahkan kalau gempanya sangat besar, bahkan tsunami-nya, ada yang bilang sampai tsunami-nya mungkin katanya akan mencapai sekitar istana. Di sisi lain kita tahu bahwa teman-teman di para ahli kegempaan, baik itu di PU, baik itu di Kementerian Ristek, baik itu di perguruan tinggi dan di BMKG, sebenarnya sudah membuat berbagai upaya ya, membuat apa yang namanya kode gempa yang terbaru, kemudian kode untuk desain bangunan kegempaan yang lebih baru sehingga bangunan-bangunan baru itu bisa lebih responsif terhadap gempa besar yang mungkin saja terjadi gitu. Di sisi lain, itu yang gedung, yang prasarana, yang canggih-canggih ya, yang kita hitung betul. Tapi kan banyak rumah masyarakat, rumah rakyat yang existing itu bagaimana? Sebahagian besar saya kira kalau rumah tinggal tidak dihitung secara pakai perhitungan kegempaan yang canggih, apalagi bangsa sampai menggunakan software kegempaan yang canggih, tentunya tidak ya. Nah ini kita mau pengen tahu juga apa kira-kira resiko nih kalau di bangunan-bangunan yang seperti ini. Pada waktu beberapa kali gempa yang sebelum-sebelumnya terjadi, kita lihat ada yang runtuh, tapi jauh lebih banyak lagi yang ternyata bertahan, tidak apa-apa, sekalipun dia tidak dibuatnya tidak memakai perhitungan, hanya berdasarkan
naluri tanda petik naluri tukang saja barangkali gitu. Nah ini semua yang menurut kita di posisi di mana nih? Optimis, agak-agak pesimis, atau apa yang seharusnya kita bersikap? Nah dengan awal seperti ini kami mohon kita kasih kesempatan pertama kepada Profesor Wayan Sengare, Pak Wayan ya sekitar 10 menit, nanti setelah itu disambung oleh Pak Pariatmono sekitar 10 menit, setelah itu kita coba berdiskusi secara lebih cair. Barangkali itu Pak Wayan kami persilahkan. Oke, baik Pak Wendy, terima kasih atas undangannya. Saya merasa senang Pak di sini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan Voice Iptek ini yang saya pikir mengambil topik tentang potensi gempa megatrust dan efeknya terhadap masyarakat, khususnya bangunan-bangunan yang sekitarnya, khususnya di Jakarta ini menjadi suatu yang menjadi perhatian kita semua, menjadi concern, tapi juga kewaspadaan begitu. Jadi setelah Pak Wendy menelpon saya tentang masalah ini, memang bahwa hal ini itu menjadi suatu concern, suatu topik begitu setiap ada gempa-gempa yang relatif kecil lah begitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita ingat bersama, kekhawatiran ini mulai muncul setelah gempa Aceh. Jadi gempa Aceh tahun 2004 itu membawa suatu concern di masyarakat, di mana bahwa gempa Aceh tahun 2004 yang magnitudenya itu sampai 9, yang menyebabkan adanya tsunami, kemudian ada gempa, bangunan ada yang rubuh dan sebagainya. Sudah dilakukan suatu sosialisasi oleh berbagai instansi dan juga berbagai universitas ke masyarakat tentang potensi adanya gempa sejenis gitu, gempa sejenis di selatan Jawa. Jadi kalau kita lihat pertama bahwa potensi gempa yang di selatan Jawa, kalau kita lihat lempeng tektoniknya Pak ya, saya tadinya mau menyampaikan gambar, tapi barangkali nanti aja kalau ada pertanyaan. Barangkali saya dalam 10 menit ini berusaha untuk menyampaikan secara lisan saja, saya rasa itu lebih mudah untuk dicerna. Jadi ada lempeng yang sebenarnya menerus Pak, menerus dari Aceh itu ke selatan Jawa terus sampai ke Nusa Tenggara. Nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah gempa itu kapan atau kekhawatiran itu kapan itu bisa terjadi begitu. Nah, kalau dari sisi geologinya dan juga teman-teman baik di Badan Geologi, di BMKG, di ITB, di beberapa di BPPT Pak ya, itu sudah melakukan suatu mapping sebenarnya terhadap lempeng tektonik di selatan Jawa ini, yang kita sebut sebagai megat. Boleh nggak saya ini sedikit aja ya? Ini karena bagi kita mungkin ini, tapi bagi sebagian teman pengertian lempeng juga mungkin ini juga barangkali. Oh. Ya. Ya baik. Jadi kita ini di Indonesia ini diapit Pak oleh suatu lempeng tektonik sebenarnya. Lempeng tektonik itu yang merupakan pertemuan antara lempeng di Indo-Australia di sebelah selatan. Kalau kita di Jawa ini di sebelah selatan ini ada lempeng. Jadi bumi ini sebenarnya retak Pak. Bu. Jadi ada keretakan, kemudian antara yang retak di sisi utara sama sisi selatan itu kita sebut sebagai lempeng Indo-Australia yang di sebelah selatan, kemudian lempeng Australia yang di sebelah utaranya. Nah, ini kedua lempeng ini saling tubrukan ini. Jadi saling tubrukan yang sebenarnya kalau suatu keretakan di dalam bumi yang begitu besar sebenarnya itu, yang memanjang dari Aceh itu, dari Aceh terus ke bawah ke Padang, ke selatan Padang, kemudian sampai ke selatan Jawa, sampai ke selatan Nusa Tenggara itu terjadi suatu akumulasi
tegangan di situ, akumulasi energi yang karena ada tubrukan antara dua lempeng tersebut. Jadi dari selatan ini menubruk ke utara. Jadi bagian utaranya ini terus naik sebenarnya gitu. Oleh karena itu sebenarnya Pulau Jawa ini pelan-pelan naik gitu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya suatu gempa yang bervariasi dari kecil sampai kemungkinannya sangat besar begitu. Jadi itu latar belakang singkat sementara, nanti kita bisa lihat lebih jauh kalau ada yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya bahwa gempa Aceh tahun 2004, kemudian ada lagi sebenarnya gempa Nias tahun 2005, kemudian ada gempa gempa Padang Pak waktu itu. Jadi ini sejenis sebenarnya dan memanjang sampai ke selatan Jawa. Nah, inilah yang kemudian setiap media, setiap ada gempa kecil gitu, wah ini adalah precursor. Precursor itu maksudnya gempa awal dari potensi gempa megatrust yang mungkin mirip seperti yang pernah terjadi di Aceh atau di Padang begitu. Jadi gempa yang kemarin itu yang di Banten dengan magnitudo 6,6 ya, 6,6 ini ya ada beberapa rekan-rekan yang kemudian menyampaikan ini yang berpotensi nanti bisa juga sampai mungkin skalanya 8 atau bahkan sampai 9 begitu. Jadi itu pengantar singkat gempa megatrust yang berpotensi besar itu sampai 8 plus lah saya bilang ya, 8 plus atau bahkan sampai 9. Kenapa megatrust itu? Karena ya ininya lempengnya itu gede sekali gitu. Jadi secara alamiah itu keretakan di dalam bumi atau akumulasi energi di dalam bumi itu yang kemudian bisa membangkitkan suatu pelepasan energi yang sangat besar. Nah, tapi sebenarnya bahwa akumulasi energi itu adalah sebagai, namanya juga akumulasi kan, pelan-pelan kalau sudah terilis dia akan berkurang potensinya. Tapi ini sebenarnya karena lempengnya sangat besar, akumulasi itu terus terjadi. Jadi tubrukan antara lempeng yang di utara sama lempeng yang di selatan itu terus terjadi sehingga potensi itu tetap ada ke depan gitu. Kalau sekarang ada gempa 6,6 itu hanya sebagian yang retak. Jadi setiap ada keretakan di dalam bumi itu ada gempa sebenarnya. Nah, kalau 6,6 itu sebenarnya masih kita anggap di megatrust itu relatif kecil, tetapi bisa lebih besar sampai 9 kalau akumulasi energinya dari zaman dulu 100 tahun, 200 tahun bisa terus lepas, bisa jadi mungkin skalanya 8,5 katakan begitu. Nah, kemudian apa ini langkah-langkah kita untuk katakan bahwa itu tuh sooner or later itu akan terjadi. Nah, kita kan potensi itu kita mesti antisipasi. Jadi khawatir ya kita perlu khawatir ya, karena sejarah menunjukkan bahwa itu tuh memang ada begitu. Jadi mengetahui bahwa potensi itu ada itu sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Tapi bahwa apakah itu sesuatu yang ditakutkan? Ya ditakutkan kalau kita nggak melakukan sesuatu. Kalau kita nggak tahu ya itu lebih parah lagi. Tapi kalau kita tahu tapi kemudian tidak melakukan sesuatu, itu juga nggak baik. Tapi artinya bahwa ada potensi. Bahwa prediksi ke depan itu kita punya berdasarkan data-data yang ada. Nah, kemudian strateginya atau langkah-langkah mitigasinya adalah kita melakukan suatu prediksi. Nah, prediksi ini sudah dilakukan oleh ahli-ahli sebenarnya. Dan ahli-ahli ini juga sudah sudah berkomunikasi juga atau belajar juga dari rekan-rekan secara internasional gitulah saya bisa sampaikan. Dan saat ini kalau saya katakan dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kemajuan di dalam ahli-ahli ini untuk menyampaikan prediksi atau potensi besarannya dari gempa tersebut sudah cukup baik. Selain juga rekan-rekan yang
sering juga mengikuti konferensi secara internasional, metodologi terbaru yang ada itu coba ditangkap begitu ya. Sehingga sebenarnya kita ini sekarang Indonesia sudah memiliki suatu peta gempa, sebenarnya peta gempa Indonesia yang mengantisipasi potensi-potensi gempa tersebut. Khususnya di sini kita bicara gempa besar tersebut sudah diperhitungkan di dalam yang namanya peta hazard gempa tersebut. Khususnya untuk Jakarta katakan itu sudah ada prediksinya berapa besarannya untuk kemungkinan terjadinya. Tapi ini juga nanti kita bisa berkembang nih selama 1 jam ini barangkali bahwa itu merupakan suatu kejadian, potensi itu adalah suatu kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu kurun waktu atau bisa nggak terjadi dalam suatu waktu tertentu. Jadi katakan bahwa gini Pak, gempa yang 8,5 itu hanya sekali kemungkinannya dalam 400 tahun. Ya, hanya sekali kemungkinannya dalam 400 tahun, atau bahkan sekali kemungkinannya dalam atau 2% kemungkinannya terjadi dalam 50 tahun. 2% kemungkinannya terjadi dalam 50 tahun. Atau sekali kemungkinannya terjadi dalam 1000 tahun. Nah, perkiraannya itu dalam bentuk seperti itu. Nah, bangunan yang sekarang dinyatakan dalam standar itu harus didesain atau standar mensyaratkan bahwa bangunan itu mesti tahan tetap berdiri untuk suatu potensi gempa yang sekali kemungkinannya terjadi dalam 2.500 tahun, Mbak. Jadi sudah cukup ketat itu sebenarnya. Jadi sekali kemungkinannya terjadi dalam 2.500 tahun. 2.500 tahun itu kan ya berapa generasi gitu. Dan peraturan itu mensyaratkan bahwa itu hanya 1% kemungkinannya atau 2% ya, 1-2% kemungkinannya terjadi, atau 1-2% kemungkinannya bangunan itu akan rubuh kalau kena gempa sekali dalam 2.500 tahun. Nah, sekali dalam 2.500 tahun itulah yang gempa sekitar 8,5-9, Pak. Nah, artinya buat kita, jadi ini untuk biar masyarakat juga tidak kemudian panik begitu, wah ada gempa 9 begitu, kemudian Jakarta bakal rubuh semua bangunan, nggak gitu. Jadi skala 9 itu tidak kemudian bangunannya pada rubuh begitu. Jadi para ahli ini sudah menyusun suatu peta itu, besaran-besaran yang perlu digunakan di dalam mendesain suatu bangunan tahan gempa beserta standarnya yang kita sebut sebagai standar nasional Indonesia untuk bangunan gedung. Itu kalau itu dipenuhi, itu bangunan itu hanya rusak. Bangunan itu hanya rusak, tapi tidak rubuh, Pak. Nah, itu sebenarnya strategi atau langkah-langkah mitigasi dalam bentuk bangunan tahan gempa yang disyaratkan dalam standar bangunan tahan gempa Indonesia. Nah, hal ini sudah diberlakukan secara periodik. Jadi kita punya peraturan bangunan tahan gempa itu sejak tahun 1970-an, yang masih lama, paling pertama sekali, kemudian diupdate tahun 1983-an, kemudian diupdate lagi tahun 1000 atau yang ekstrim perubahannya itu di tahun 2002, Pak. 2002. Kemudian dari 2002 ke 2012, kemudian terakhir kita punya lagi revisi peta bangunan standar tahan gempa itu tahun 2019. Nah, ini proses revisi bangunan tahan gempa itu tentunya mengakomodasi berbagai perkembangan yang ada, sehingga kita juga mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi bangunan tahan gempa yang ada. Jadi bangunan-bangunan di Jakarta katakan kalau mengikuti standar itu kena gempa 8,5 berdiri itu. Hanya rusak-rusak, tapi rusaknya itu bisa relatif kecil sampai, tapi nggak rubuh gitulah. Tidak rubuh, tapi ada kerusakan. Kerusakannya itu bisa minimum, atau bisa jadi kalau
tergantung dari kapan bangunan itu dibangun, tingkat kerusakannya itu bisa bervariasi dari rendah sampai mungkin medium begitu ya. Atau yang bangunan-bangunan yang udah umurnya 25 tahun yang masih pakai standar tahun 1970-an begitu, mungkin tingkat kerusakannya lebih daripada yang dibangun katakan tahun 1990 atau tahun 2000-an. Nah, bagaimana halnya dengan rumah-rumah tinggal katakan begitu. Nah, kita rumah kita nih gimana sih? Apa kena gempa 8,5 di selatan situ, apakah nyampe ke Jakarta dan bagaimana kira-kira? Ini pengalaman, Pak. Jadi saya nggak bicara saintifik bagaimana, ada suatu analisa atau enggak, tapi ini kenyataan di mana saya ya, dulu juga dengan Pak Par ini, ada waktu zaman-zaman gempa Aceh, terus ada gempa Padang, Jogja. Jadi setiap ada gempa itu kita lakukan suatu survei. Jadi saya berkesempatan untuk dan teman-teman melakukan suatu survei mengidentifikasi mana bangunan yang rusak, mana bangunan yang enggak begitu. Contohnya nih, Pak. Contohnya pada waktu yang ekstrim aja Pak ya, yang ekstrim aja pada waktu gempa Aceh tahun 2004 itu kan 9 itu, malah bahkan lebih ya 9,2. Itu megatrust jelas, megatrust jaraknya sekitar 150 sampai 200 kilo dari daratan, dari mana? Dari pantainya lah ya, Aceh di pinggir pantai itu. Nah, ada bangunan yang rusak dan juga bahkan ada bangunan yang rubuh. Tapi tanpa orang banyak bisa lihat gitu. Itu lebih banyak bangunan yang survive. Lebih banyak rumah tinggal yang survive. Rumah yang hancur dan itu karena tsunami. Tapi kalau kita agak ke bangunan-bangunan yang tidak kena tsunami, itu banyak yang survive. Kerusakannya juga relatif dari ringan sampai hanya medium ya. Rubuhnya tidak terlalu banyak. Demikian juga gempa yang di Padang, itu saya identifikasi sama teman-teman, itu hanya 2,5 sampai 5% yang mengalami suatu kerusakan yang ringan sampai medium. Ada beberapa yang rubuh memang, itu ya. Kemudian ada sebagian besar juga bangunan itu survive. Nah, kemudian kita lihat, mana bangunan yang rubuh, mana yang enggak, mana yang rusak ringan, mana yang rusak berat. Nah, itu ternyata relatif simpel sebenarnya yang perlu kita ikuti untuk membangun atau mengevaluasi bangunan kita tuh apakah potensi rusak atau enggak, atau rubuh apa enggak. Nah, kita tuh punya pedoman. Jadi cuma pedoman saja, pedoman rumah tinggal tahan gempa atau pedoman rumah sederhana tahan gempa yang sebenarnya kalau kita tanya ke PU atau di Ristek itu ada dulu sama Pak Par nih kita bikin ya Pak Par ya. Di TB juga ada pedomannya, di PU ada, di mana-mana ada itu. Dan itu apalagi sekarang itu bisa di-download dari suatu instansi tertentu, itu kita bisa dapatkan. Itu hanya menggunakan suatu pedoman-pedoman yang sederhana antar kolom balok yang sederhana, ada slope begitu, itu asal ada ikatan dengan suatu tulangan yang minimum ukurannya, kemudian ada detailing yang relatif sederhana, ikatannya bagus, itu bertahan, Mbak. Buktikan, saya punya banyak sekali foto-foto dan juga ada sampai mengembangkan suatu istilahnya kurva kerentanan dari bangunan. Nah, kalau kita ikutin itu, saya sih optimis, Pak. Kita survive bahwa bangunan kita itu tahan terhadap gempa yang katakan bahkan sampai 9,0 yang di selatan. Buktinya itu ada di Aceh terutama. Nah, kalau di Padang pada waktu itu gempa yang besarnya belum keluar itu. Dan itu pada waktu itu hanya 7,6, Pak. Oh, hanya 7,6. 7,6 udah lumayan besar juga. Tapi gempa besarnya itu juga di sana bisa 8, sekian. Dan dalam sejarah tahun 1800-an itu pernah ada gempa sampai 8 plus di situ. Jadi mungkin sebagai pengantar itu dulu Pak, ini rasa saya cukup dulu mungkin memberikan pengantar. Jadi ini untuk memberikan suatu pemahaman umum dulu tentang
concern, kewaspadaan, kemudian apa yang kita perlu lakukan, terus bangunan-bangunan kita kondisinya bagaimana, karena ya katakan walaupun sudah ada peraturan, sudah ada pedoman, sudah ada standar begitu, tapi kan bukan berhenti di situ. Itu hanya satu bagian, satu komponen dari bagaimana kita merealisasikan suatu bangunan tahan gempa. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut komponen-komponen itu secara lebih mendalam. Mungkin gitu dulu Pak Wendy. Nanti kita bisa sambung. Terima kasih. Terima kasih Profesor Wayan. Saya sekedar merekalimatkan ada hal yang tadi aja. Jadi barangkali padanannya seperti begini ya Pak Wayan. Jadi bumi kita itu seperti telur, kulit telur, yang kulit telurnya itu retak. Nah, yang kulit telurnya retak itu lapisan tipisnya retak. Tapi kalau telur itu diam, kira-kira ini retaknya ini di kulit kita ini yang Pak Wayan tadi bilang lempeng, dia bergerak terus. Ada yang bergerak mendekat, bergerak menjauh. Nah, pada saat dia bergerak mendekat tadi ya terjadi tumbukan. Nah, pertemuan dari retakan yang lempengnya satu, yang lempeng kedua, yang salah satunya ada di selatan kita ya, itu yang kita sebut dengan mega trust gitu kan. Nah, di situ. Nah, itu yang kalau terjadi suatu katakanlah tumbukan yang luas, yang panjang, yang kemungkinan akan menghasilkan gempa yang sangat besar, gempa yang besar gitu. Tadi Pak Wayan bilang probability yang udah kita cantumkan itu masih apa ya namanya itu 1% atau 2%. Kejadian satu di antara satu kali berapa tuh di antara sekitar 2000 tahunan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya ini oke lah ada potensi ya, tapi sebenarnya bencana-bencana yang lain juga nggak kalah potensinya gitu. Entah ketiban meteor, entah kemudian ada apa namanya segala macam lah ya, kekeringan, angin tornado dan lain-lain seperti gitu. Tapi yang tadi Pak Wayan katakan, saya kira pernyataan Pak Wayan ini bikin kita agak tenang, yaitu bahwa rumah kita yang umumnya ini, yang rumah yang umumnya kita ini, sebahagian besar kelihatannya sekalipun dibangun secara insting aja ya, bayangkan kita kan oleh mandor secara insting itu turun temurun, lihat kiri lihat kanan, tapi dia udah tahu kalau bikin rumah ada tembok pasti ada kolom, kalau ada kolom pasti ada balok, ada ringnya, ada ikatannya. Itu saja kalau itu dilakukan kemungkinan besar akan survive terhadap gempa, dan itu dibuktikan ya selama ini kan yang seperti itu bisa survive gitu, kurang lebih gitu. Nanti kita akan gali lagi dari Pak Wayan antara lain tadi pengertian potensi itu apa ya, kan dibilang 8, 9, ini kita awam mungkin kan karena kenapa antara 7 ke 8 kok dipikir orang kok sangat ini sekali. Oh rupanya antara 7 ke 8 tuh kalau naiknya ke 8 gempa magnitudonya 8 itu kurang lebih bukannya naik satu kali, tapi 7 ke 8 tuh naik kira-kira berapa ya, 150 apa 100 kali lipat ya magnitudenya, kurang lebih begitulah. Ada, jadi lebih kepada eksponensial. Itu makanya kalau kita 7 tanda petik masih tenang-tenang, tapi kalau 8 kelihatannya persoalannya beda lagi. Kalau 9 artinya lebih berlipat lagi. Ini yang kelihatannya tadi. Dan ya potensinya jadi 9. Tapi katanya ya Pak Wan, kata orang nanti tolong dilihat bahwa yang 9 itu adalah worst case scenario, atau orang bilang senario terjelek. Senario terjelek yang kemungkinan terjadi gitu. Jadi ya sepersekian lagi, di mana risiko kita ketabrak mobil di jalan mungkin masih lebih besar. Barangkali bercandanya seperti gitu. Tapi nanti Pak Wayan lah dijelasin lagi. Pak Pariatmono, silakan Pak Pariatmono. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Wendy, terutama bukan hanya karena apa yang akan kita bicarakan ini penting, tapi juga karena difasilitasi untuk silaturahmi.
dengan banyak pihak. Ada Pak Wardiman, saya lihat, ada Bu Truli, ada Pak Engkos, ada Pak Aswin, dan bapak-bapak yang lain yang saya tidak menyebutkan satu-satu. Di BPT ada Profesor Wimpi juga. Kemudian juga ada teman-teman dari sesama sipil ya. Terima kasih Pak Wendy. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan ini, dan saya sebetulnya hanya melanjutkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wayan, karena tentang megatrust sendiri itu kan banyak terkait dengan ilmunya Pak Wayan. Hanya ini Pak Wendy, kalau boleh share screen ya Pak Wendy. Silakan Pak. Sementara untuk Ibu Bapak yang mau pertanyaan, silakan nanti ditulis di chat, nanti kita baca, kita lempar, atau kalau mau resen nanti silakan. Saya show dulu. Ya, nah kira-kira inilah yang akan kami sampaikan nanti di sepanjang 10 menit ini kira-kira. Yaitu tentang membangun rumah tahan gempa. Sebenarnya ini paparan sudah berkali-kali, terutama di para tukang ya, termasuk tukang-tukang di Pandeglang, di Serang dan sebagainya. Sudah kita sampaikan ini sebenarnya bahannya banyak dari Pusgen yang Pak Wayan juga merupakan salah satu bagian di dalamnya. Nah, saya ingin memulai dengan kebencanaan secara umum. Jadi bukan hanya gempa saja. Nah, dalam terminologi kebencanaan itu dikenal istilah bahaya dan bencana. Mungkin dalam pemakaian kata sehari-hari ini rancu ya, dicampur baur, tapi sebenarnya sangat berbeda. Itu ada yang bahaya, yang bahasa Inggrisnya mungkin akan beda, yaitu hazard. Kemudian ada disaster. Nah, tidak semua bahaya itu berubah menjadi bencana. Nah, jadi harus kita lakukan upaya-upaya supaya bahaya yang di sebelah kiri tidak berubah menjadi bencana yang di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, ini kan kebanyakan dari masyarakat iptek ya. Nah, ini memang satu-satunya cara untuk menghentikan bahaya supaya tidak terjadi bencana itu adalah dengan iptek dalam arti luas. Nah, jadi misalnya jadi misalnya gini, kalau kita melarang anak kita atau cucu kita itu untuk bermain di jalan, itu bukan karena bencana, karena di jalan itu bahaya. Nah, tentu saja kalau nanti terjadi tabrakan, itulah bencananya sebetulnya. Nah, jadi harus ada upaya-upaya tertentu supaya bahaya itu tidak berubah jadi bencana. Nah, apa sebabnya kira-kira bahaya itu bisa jadi bencana? Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperkecil risiko terjadinya bahaya. Jadi megatrust itu mau diapakan juga ya tetap ada di situ. Tetap akan terjadi. Entah kapan itu urusan para ahli seperti Pak Wayan untuk memprediksi. Nah, tetapi yang menjadi concern kita itu adalah kerentanan. Karena gini, bahaya itu kalau nanti bergabung dengan kerentanan, itu anaknya itu adalah bencana tadi. Jadi kenapa kok kita larang cucu kita, anak kita main di jalan itu karena dia rentan terhadap bahaya. Nah, kerentanan itu bisa kita perkecil sebetulnya. Hanya kerentanan yang bisa kita perkecil. Bahayanya sendiri tidak bisa. Bahayanya tidak bisa kita perkecil. Yang bisa kita perkecil kerentanan. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu, upaya-upaya yang tadi disebutkan itu, maka sebenarnya yang kita lakukan itu adalah memperendah kerentanan. Jadi yang berwarna orange ya, yang berwarna oranye ini akan makin kecil karena kerentanannya makin kecil. Jadi kemungkinan bergabungnya antara bahaya dengan kerentanan untuk menghasilkan bencana itu menjadi lebih kecil. Nah, lalu bagaimana kelompok-kelompok mana masyarakat yang rentan ini? Bisa macam-macam ya dari kelompok masyarakatnya. Bisa karena usia. Jadi otomatis kalau usia ya anak-anak dan lansia itu lebih rentan.
Bisa dari pendidikan dan pengetahuan. Orang yang tidak tahu dibandingkan dengan yang tahu, tentu saja yang lebih rentan adalah orang yang tidak tahu. Kemudian dari kesejahteraan. Kesejahteraan, orang yang kurang sejahtera tentu lebih rentan daripada orang yang lebih sejahtera. Jadi gampangnya ginilah, kalau kita lihat orang naik angkot ya dengan orang naik Mercy gitu, itu yang pakai seatbelt yang mana? Pasti yang naik Mercy. Nah, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan respons seseorang, tanggapan seseorang terhadap bahaya. Jadi orang dengan kesejahteraan yang tinggi, responsnya terhadap bahaya itu lebih baik ketimbang yang kesejahteraannya lebih rentan. Oke, nah ini kalau di Ristek di masyarakat teks sering ditunjukkan ini slide ini. Jadi kita tuh ingin setiap saat lah kita tuh ingin supaya keluar dari kemelaratan untuk menuju ke kemakmuran di sebelah kanan. Nah kemudian kita bilang, oh kalau gitu, kalau dulu nih zaman dulu ini zaman kita kembangkan saja 6 fokus iptek ini, karena kan mengubah kemelaratan jadi kemakmuran itu kan salah satunya dengan itu. Nah 6 ini. Dengan 6 ini kita akan berubah mengubah kemelaratan yang merah di sebelah kiri menjadi kemakmuran yang di kanan yang hijau. Nah, tetapi jangan lupa bahwa setiap ada upaya mengubah kemelaratan menjadi kemakmuran itu selalu diikuti dengan arus balik meskipun jumlahnya tidak banyak yang berupa bencana. Jadi kalau dulu kita jalan kaki dari satu titik A ke titik B gitu, maka resiko bencananya kecil. Tapi begitu ditemukan jalan tol, ditemukan landasan pakai pesawat, maka memang kita hidupnya menjadi lebih enak, tapi jangan lupa bahwa potensi untuk bahayanya menjadi potensi untuk bencana itu juga menjadi makin besar. Nah itu pengenalan sedikit. Nah kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Wayan ya tentang bangunan tahan gempa. Nah sebenarnya bahwa gempa itu tidak pernah membunuh kita sebenarnya. Makanya katanya earthquake never kills ya, but the buildings do. Jadi yang membunuh kita itu adalah bangunannya, bukan gempanya. Jadi kenapa demikian? Karena gempa itu sebenarnya hanya menimbulkan percepatan terhadap tanah. Jadi tanah itu digoyang. Nah yang jadi masalah adalah tahan nggak bangunan di atas. Nah semakin tinggi bangunannya, tentu saja kemudian ada faktor lecut di situ. Yang kemudian jadi semakin tinggi lantainya, semakin besar percepatannya. Nah ini percepatan kita tahu bahwa ya ini pada rumus sedikit. Percepatan itu dikalikan massa itu adalah gaya. Jadi kita menerima beban itu karena kita mengalami percepatan. Karena setiap benda punya massa, kemudian ada percepatan pada saat gempa, sehingga kita menerima beban gaya. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kemudian rumah atau bangunan itu rubuh ketika terjadi gempa? Nah, satu hal yang sangat penting adalah kalau Bapak lihat di gambar sebelah kiri itu, terjadi perubahan bentuk. Dari tadinya bentuknya kotak, ya, kalau dia digoyang, bentuknya menjadi cenderung jajaran genjang. Nah, perubahan dari kotak menjadi jajaran genjang ini tentu saja adalah sebuah pemaksaan. Jadi bangunan itu dipaksa untuk berubah. Nah, karena berubah itu kemudian pertama retak, tapi kalau terus berlanjut ya rubuh. Nah, itu yang tadi oleh Pak Wayan disebutkan bahwa kita akan berusaha untuk tidak terjadi kerubuhan. Nah, ini satu-satunya rumus Pak Wendy, mohon maaf di peperangan. Jadi yang tadi sudah kita sebut bahwa F itu sama dengan M dikalikan A. Jadi massa dikalikan percepatan, itulah beban gempa yang kita alami. Nah, jadi kalau mau pengen beban gempanya dikurangi, gimana caranya? Ya, kurangi salah satu, kurangi M atau kurangi A, itu logis saja. Tapi ada cara yang lain, yaitu bagaimana membuat agar, ini cara yang lebih murah lagi, yaitu bagaimana membuat agar semua itu bergetar bersama. Sebenarnya ini sudah banyak kita praktekkan ya, sehari-hari juga kita pakai ini. Yaitu kalau kita pakai mobil, kita pakai seatbelt. Kenapa pakai seatbelt? Ya supaya kita bergetarnya bareng-bareng sama mobil kalau terjadi kecelakaan. Itu sebetulnya. Kita tidak kemudian lari ke kiri sementara mobilnya ke kanan gitu. Karena itu akan nabrak kaca, nabrak dashboard dan sebagainya.
Nah, jadi sebenarnya prinsipnya hanya itu. Nah, itulah sebabnya kenapa ada rumah temboknya di sebelah kiri itu lebih rawan ketimbang rumah kayu sebelah kanan. Tapi kan itu tadi, karena kita pengen hidup enak, kita selalu pengen, oh saya nggak mau di rumah kayu, saya pengennya di rumah tembok. Karena kalau rumah kayu kan apa yang terjadi di dalam kedengaran semua dari luar, kira-kira. Nah, kalau lebih canggih lagi, kita pakai beton ringan, ya, pakai tembok tapi ringan, jadi itu juga bisa mengurangi gempa. Kemudian cara yang lebih hebat lagi itu adalah pakai base isolation. Jadi bagaimana rumah itu seperti mobil dikasih shock breaker. Jadi kalau ada beban, ada gempa, ya sudah bagian pondasinya aja bergetar, atasnya jangan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu prinsip dasarnya. Nah, ini base isolation itu seperti ini kira-kira. Kalau tadi kita lihat bahwa di sebelah kiri ini ada perubahan bentuk ya, tadinya kotak menjadi jajaran genjang. Kalau ada base isolation yang memisahkan antara tanah dengan bangunannya, dia tetap kotak di sebelah kanan. Nah, ini yang kemudian sangat disukai. Jadi kenapa kemudian ini banyak digunakan sekarang, terutama di Indonesia. Indonesia baru 1 atau 2 ya Pak Wayan, lupa saya, yang mempunyai bangunan seperti ini. Nah, tentu saja ini kalau dipakai untuk rumah sakit, kalau di atas, kalau kita sedang gempa, kalau rumah sakitnya dipakai struktur sebelah kiri ya harus berhenti itu operasinya. Misalnya sedang operasi. Kalau di sebelah kanan operasi bisa berlanjut. Nah, tapi yang kita hadapi tadi sudah diberi pengantar juga oleh Pak Wendy dan diberi pengantar juga oleh Pak Wayan tentang bagian ya masyarakat yang tidak tersentuh oleh hal-hal yang seperti tadi. Ya. Nah, ini sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menunjukkan video sedikit. Ini saya peroleh video ini dari teman-teman Pusken ya, yaitu tentang percobaan antara rumah tahan gempa dan rumah yang tidak tahan gempa. Ini kita nggak punya fasilitas seperti itu. Ini ada orang di depan sini untuk menunjukkan nanti simulasinya apakah orang ini bisa selamat atau tidak. Boneka bonekaannya sekarang juga lagi sini. Di Jepang kita nggak punya fasilitas meja getar sebesar ini ya. Bisa mungkin Pak Wendy bisa ikut mendorong supaya Indonesia punya fasilitas sebesar ini. Di mana Pak Mono? Di negara yang banyak gempa. Nah, ini sangat efektif untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ini gambarnya nggak bergerak Mono, Pak Mono. Jadi malah suaranya Pak Mono kalah ini karena mungkin apa namanya kita banyak pendek. Jadi yang sebelah kiri tidak yang kanan Pak Riatmono. Pak Riatmono. Mungkin di stop aja kali Pak screen-nya ya. Ini iya Pak Wendy. Nggak ganggu ininya bandwidth-nya. Oh, bandwidth saya ya. Nah, kali katanya dia jadi freezing. Terus gitu nggak bergerak. Nanti kalau perlu kita ulangi lagi. Jadi kira-kira yang terjadi seperti ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, kira-kira seperti itu. Nah ini juga menjawab tadi beberapa, kenapa di satu daerah kena gempa yang sama, tapi ada yang rubuh, ada yang tidak. Ya karena ketahanan yang beda, kemudian kondisi tanah juga lain-lain. Jadi sangat spesifik lah.
kita bisa membangun rumah atau bangunan itu tipikal, tapi nanti efeknya terhadap gempa itu tidak bisa tipikal, pasti beda-beda. Responsnya terhadap gempa itu pasti lain-lain. Nah, kemudian ini tadi sudah disentuh, diperkenalkan juga. Jadi struktur itu pada dasarnya itu bagi dua. Ada yang engineer atau teknik lah, teknik ya. Ada yang non teknik, yang non engineer. Nah, yang engineer ini umumnya ada pendampingan dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa mendapatkan membangun gedung begitu saja, misalnya 10 lantai begitu saja tanpa keikutsertaan izin dari pemerintah. Hanya kalau diberi izin sama pemerintah kita bisa bangun seperti yang kita mau. Kalau tidak ya kita akan diberi usulan berubah ini dalam rangka untuk menjaga dia agar tadi itu memenuhi peraturan dan code ya. Yang di luar jangkauan itu adalah yang non engineer ini, yang dimana kita umumnya tinggal di situ ya. Jadi rumah konstruksi tembok, batu bata, konblok dan sebagainya itu termasuk yang non engineer. Nah, kelompok inilah sebenarnya harus lebih diperhatikan ketimbang yang ini. Kalau saya sih sama optimisnya mungkin dengan Pak Wayan. Kalau yang sebelah kiri sih oke lah, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini yang mungkin harus kita sosialisasikan lebih sering, karena tidak ada cara lain dari mencegah kerusakan dan kehilangan jiwa kecuali sosialisasi terhadap yang sebelah kanan ini. Karena prinsip dari masalah kebencanaan itu adalah bahwa kesiapsiagaan itu harus menyentuh semua orang tanpa kecuali, mau dia bayi, mau dia orang tua, mau dia perempuan hamil, sebagainya, itu harus sampai informasi itu ke masing-masing individu. Kalau tidak, ya kita akan mengalami kerugian yang sangat besar dalam bentuk jiwa dan harta. Ini mungkin detailnya nanti kita akan, kalau diperlukan kita akan masuk ke sini. Saya skip ini banyak. Nah, saya sampai di penutup sini saja supaya tidak terlalu berlama-lama. Yang pertama adalah gempa itu sulit diprediksi. Tempatnya mungkin masih bisa, meskipun tidak akurat. Tapi waktunya sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Kapan ini terjadinya? Bisa ya. Apakah kalau terjadi gunung kemudian sebentar lagi gempa? Enggak juga. Atau sebaliknya, apakah kalau terjadi gempa kemudian sebentar lagi gunung akan meletus? Enggak bisa. Jadi bagaimana situasi seperti ini? Kita hadapi kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Agamanya itu kan mati sesuatu hal yang tidak akan bisa kita hindari. Bagaimana menghadapi kematian kalau gitu? Ya harus kita persiapkan. Kita harus kan itu sama filosofinya sebenarnya dengan ini. Apa sih gitu lagi? Kemudian ya tadi seperti diombo oleh Pak, bahwa kita diharapkan untuk selalu menggunakan SNI atau pedoman dalam membangun bangunan tahan. Dan ada beberapa hal yang pandangan yang mungkin keliru di masyarakat, yaitu bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa bangunan tahan gempa itu mahal. Umum, iya, mahal. Tetapi kalau dibandingkan dengan efeknya itu ya, jadi sama asuransi. Pakai asuransi dengan enggak pakai asuransi murah mana? Pasti murah, enggak pakai asuransi. Tapi begitu sakit, lain ceritanya kan gitu. Kemudian yang kedua kesalahan adalah kan seolah-olah kalau bangunan itu rumah ya sudah nggak usah dipelihara. Itu kesalahan kita juga. Nah, tentu saja ini tidak betul ya. Karena apapun di dunia ini pasti menurun kinerjanya terhadap waktu. Jadi makin lama, makin besar umurnya, tentu saja kinerjanya akan turun. Nah, ini yang harus di bangunan tersebut harus tetap berfungsi meskipun umurnya makin tua. Gitu. Nah, ini yang dua hal ini yang mandang
yang harus ya secara bertahap perlu kita kerja bersama untuk mengurangi hal-hal seperti ini, pandangan-pandangan yang keliru. Saya kira itu Pak Wendy bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di stop dulu share screen-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ariatmono. Jadi kita punya dari dua pandangan ya, pembuat pandangan. Artinya dari sisi pertama dari Pak Vanuka dari sisi kegempaannya, Pak Ariatmono lebih dari sisi ke persiapannya gitu. Pak Wayan dan Pak Ariatmono di chat saya lihat ada beberapa pertanyaan, saya bacakan saja. Yang pertama, ada pertanyaan apakah ukuran lempeng itu menentukan juga besaran dari kemungkinan gempa terjadinya. Nah, kemudian ada yang tadi tanya lagi apakah bisa mengurangi, tadi Pak Paremorto bilang percepatan, apakah bisa mengurangi percepatan akselerasi itu untuk percepatan tanah untuk bangunan. Saya sendiri juga berpikir bahwa bangunan tinggi gitu kan, rumah rendah, dia kalau percepatannya sama mungkin masanya ada juga, tapi kan karena dia rendah ya sifatnya, sehingga mungkin efek tadi dibilang efek cambuknya mungkin sangat berkurang gitu. Nah terus yang tadi lagi kembali baik Pak Wayan maupun Pak Mono, gempa sulit diprediksi. Saya masih kurang puas juga tuh dengan kalimat itu. Saya tuh kepengennya sebagai orang awam bilang gempa itu tidak bisa diprediksi, bukan sulit diprediksi. Sampai saat ini tidak bisa diprediksi. Nah, itu kan jadi pengertian potensi itu kan disimulasi dan potensi besarnya terjadi secara teori. Tapi kapan kita nggak tahu, apakah besarnya kalau toh terjadi juga besarnya, apakah terjadi seperti itu kita nggak tahu. Jadi saya berpikir kata-katanya apa yang enak didengar oleh orang awam ya? Apakah diprediksi, sulit diprediksi, apa kita bilang potensi, atau kita bilang kecenderungan, atau apa ini kalimat ini dalam bahasa Indonesia yang kira-kira orang bisa terima dan paham bahwa oh ini loh maksudnya yang dibilang oleh para ahli gempa bahwa gempa itu berpotensi gitu. Sebab kalau bilang berpotensi aja bisa macam-macam kita. Potensi menang lotre atau potensi kehujanan, range-nya ini sekali gitu. Untuk pancingan aja beberapa. Pak Wayan silakan Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Wendy. Di pertanyaan yang tadi ini terkait ukuran lempeng itu apakah berpengaruh kepada magnitudo atau kemungkinan terjadinya gempa dengan magnitudo tertentu. Ini tentu saja ya bahwa ukuran lempeng itu akan berpengaruh seperti lempeng yang kita bicarakan ini, lempeng tektonik yang pertemuan antara atau tubrukan antara Indo-Australia dengan Eurasia, jadi di atas Asia, kemudian di bawah Indo-Australia. Itu suatu... Saya kok kehilangan suaranya Pak Wayan ya? Atau kayak ini ya? Halo, bisa dengar? Halo? Jelas itu dari saya, Pak. Jelas. Oh, oke. Ya itu ada hubungannya. Jadi kalau kita bicara tentang lempeng tektonik kita yang selatan Jawa ataupun sebelah baratnya Sumatera itu lempeng yang sangat besar yang memungkinkan suatu kejadian gempa yang tadi ya sudah terbukti itu 8,5 sampai 9 itu karena ukuran lempengnya yang sangat besar. Tapi kalau lempeng yang namanya megatrust itu dikatakan di negara lain seperti di Jepang yang kita tahu punya lempeng tektonik yang besar, kemudian ada di Chili Pak ya, itu sih relatif ukurannya itu nggak jauh beda. Kemudian di Alaska itu juga pernah membangkitkan gempa sampai skala 9 atau itu tahun 2011 kan di situ ya di Tohoku
itu juga 9 itu karena karakteristiknya itu tidak jauh beda dengan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia ini. Nah, tapi sebenarnya bahwa mungkin yang banyak membuat orang bingung ataupun bertanya-tanya itu adalah kalau di lempeng tektonik itu seperti yang kemarin, yang 14 Januari kemarin, itu kok cuma 6,6 itu padahal di lempeng tektoniknya selatan Jawa juga begitu. Nah, ininya begini Pak, logikanya barangkali kalau saya bisa gambarkan secara mudah, mungkin kita kenal dengan direct shear Pak. Kalau kita pernah mengetes tanah kan atau batuan dikasih tekanan di atas ada dua plat begitu. Tanah atau batu kita mau runtuhkan, dikasih tekanan kemudian kita geser kan begitu kan. Nah, artinya bahwa gaya yang kita perlukan untuk meruntuhkan si sampel itu kan tergantung dari ukurannya gitu. Kalau ukurannya besar maka gaya yang kita pakai untuk meruntuhkan itu akan lebih besar. Tapi kalau ukurannya kecil itu akan lebih kecil walaupun materialnya sama. Jadi kalau ukuran lempeng tektoniknya itu sudah ya relatif besar, tapi kemungkinan retaknya, kemungkinan istilahnya kalau bahasa Inggrisnya tuh ya retaknya lah ya, rupture-nya itu bisa bervariasi dari area kecil sampai area yang sangat besar, Pak. Jadi sama seperti satunya kita ngetes sampel yang ukurannya cuma 5 cm kali 5 cm. Oh ini karena gayanya yang diperlukan itu kecil ya, terus magnitudo kalau kita bayangkan plate tektonik yang besar itu magnitudenya 6,6 gitu. Tapi kalau yang kita geser itu besar ukurannya 20 kali 20 begitu umpamanya, maka itu gaya yang dipakai kan juga besar. Nah, gaya itu identik dengan seberapa lama si lempeng tektonik ini mengakumulasi energi. Jadi makin lama tidak ada gempa di situ, itu kemungkinan gempa besarnya akan lebih besar gitu, Pak. Jadi yang kemarin katakan ada 6,6 itu luasan yang retaknya itu relatif kecil itu. Nah, tapi di sebelah kirinya, sebelah kanannya itu kan panjang sekali, Pak. Kalau selatan Jawa ini katakan yang kemarin itu mungkin cuma mungkin cuma saya nggak tahu persis beberapa puluh kilo saja retaknya itu. Tapi kalau gempa besar seperti Aceh itu ratusan kilo, Pak. Yang pecahnya begitu. Nah itu jadi terkait dengan lempeng tektonik sih sebenarnya ukurannya nggak jauh-jauh beda, tapi yang retaknya itu berbeda-beda tergantung dari berapa besarnya energi yang terlepaskan. Nah lempeng tektonik itu sebenarnya dia mengakumulasi energi dari kecepatannya. Jadi lempeng yang dikatakan di selatan Jawa ini dari selatan ke utara itu bergerak dengan kecepatan kira-kira 7 cm per tahun, Pak. Tapi itu terus continuous dari zaman 1000 tahun, jutaan tahun yang lalu itu bergeraknya segitu. Nah, yang namanya permukaan bumi apalagi yang sudah retak itu dengan dikasih akumulasi energi 7 cm per tahun, Pak. Itu nggak kita rasakan selama 50 tahun berapa itu berpindahnya. Atau katakan dalam waktu 100 tahun itu berapa. Jadi kalau permukaan atau permukaan dua lempeng itu sudah tidak kuat menahan, terjadilah keretakan di situ. Nah, itu yang bisa membangkitkan gempa yang sangat besar gitu. Nah, kemudian khusus untuk ini ya, boleh nggak saya ini kan? Artinya lempengnya sih besar, lempeng kita mungkin sekitar berapa ribu sampai 1000 kilo mungkin ya, lebih 1000 kilo. Tetapi retaknya tidak otomatis sepanjang lempeng itu. Kadang dia cuma 100 kilo, kadang dia 10 kilo kan. 50 kilo. Keadaan ekstrim kalau sepanjang itu terjadi retakannya. Oke. Ya, nah kemudian bagaimana sebenarnya terus kemungkinan terjadinya terkait dengan tadi Pak Wendy juga yang ditanyakan oleh rekan kita ini, kemungkinan terjadinya seperti apa? Nah, tentu saja bahwa atau mungkin terkait dengan prediksi itu tadi Pak ya, apa kita bilang apa bisa diprediksi, apa kita bisa diramal, kata yang bagus ini apa? Nah, kalau buat kami ini Pak yang berkecimpung dalam upaya untuk membantu mengkuantifikasi lah kalau saya katakan, mengkuantifikasi berapa kemungkinan besaran gempa yang terjadi
dalam suatu kurun waktu, katakan dalam waktu umur bangunan begitu yang kita biasanya pakai sebagai acuan, itu kita katakan bahwa kemungkinannya terjadi dalam kurun waktu umur bangunan tersebut. Jadi katakan umur bangunan kita 50 tahun, Pak, yang dijadikan sebagai standar nasional Indonesia 50 tahun. Maka para ahli itu memfasilitasi dengan suatu prediksi, suatu analisa probabilistik istilahnya itu, dengan kemungkinannya dalam 50 tahun itu 2% kemungkinannya terjadi dalam 50 tahun. Jadi 2% dalam 50 tahun. Nah, itu ada suatu besaran yang bisa diprediksi, Pak. Oh, getarannya nih di Jakarta bakalan sebesar 0,3 G. Nah, itu 0,3 dari gravitasi itu yang kira-kira akan terjadi di Jakarta kalau 2% kemungkinannya terjadi dalam 50 tahun. Itu yang paling besar ya maksudnya, yang paling besar kemungkinan terjadi. Sebenarnya masih mungkin terjadi, ya tergantung, Pak. Kalau kita waktunya yang kita tinjau 100 tahun katakan begitu, kemudian tetap 2%, maka ininya menjadi lebih lama, Pak. Kemungkinannya akan lebih kecil gitu. Tapi gempa yang kecil-kecil seperti 6,6 itu ya kita akan sering, Pak. Akan sering itu. Ya kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir kan banyak, Pak, yang terjadi gempa di selatan Jawa itu. Gempa Tasik waktu itu kan yang sempat juga ada tsunami ya. Kemudian beberapa kalau kita lihat 10-20 tahun yang lalu gempa skala 5 sampai 6,5 itu sering, Pak, terjadi di selatan Jawa. Ada yang kita rasakan, ada yang menimbulkan kekhawatiran, ada yang terlupakan. Itu banyak, itu setiap saat skala 5 itu mungkin setiap beberapa minggu terjadi itu, Pak, gempa 5 itu. Tapi yang kemudian menjadi concern kita kan gempa-gempa yang relatif besar yang kemudian menimbulkan suatu getaran yang bisa membahayakan bangunan itu tadi. Jadi begitu, Pak. Sementara kemungkinan itu para ahli bisa memprediksi kemungkinannya berdasarkan apa? Mungkin yang saya belum jelaskan itu berdasarkan apa dia memprediksinya. Nah, itu berdasarkan sejarah, Pak. Sejarah histori kapanpun data gempanya itu ada. Seperti kita umpamanya di Indonesia itu ada data pencatatan gempa itu sejak tahun 1960-an. Atau bahkan 70-an, saya nggak tahu orang BMKG nih yang lebih tahu. Nah, itu ada data pencatatan, oh ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ada gempa dengan magnitudo 6, sekian, tahun sekian, atau bahkan sebelumnya, walaupun belum ada pengukuran, tapi pernah diidentifikasi ada sejarah yang menunjukkan tahun 1800 sekian di Padang itu pernah ada gempa yang menurut perkiraan pada waktu itu ekivalen dengan magnitudo 8,2. Nah, itu dia yang dijadikan sebagai dasar memprediksi ke depan, Pak. Nah, itu tentu saja ada teori probabilistiknya yang kita sudah adopsi secara metodologi internasional karena ini sesuatu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan terhadap kepada publik begitu. Jadi prediksi-prediksi itu syukur kita di Indonesia setiap ke depan ini sudah lebih bagus prediksinya. Termasuk dulu Ristek Pak Par dulu kita dengan ITB juga membantu untuk atau kontribusi dalam proses sampai peta gempa yang sekarang untuk Indonesia gitu. Demikian, Pak. Pak Wayan, sebelum saya kembali serahkan ke Pak Pariatmono, masih ada yang terlupa untuk Pak Wayan, ada pertanyaan gini. Pak Wayan, pergerakan lempeng-lempeng itu selama ini apakah di laut? Apa ada hubungannya yang saat ini dengan gunung meletus di Pulau Jawa atau di Indonesia? Oh, sulit ini. Itu orang geologi, Pak. Lihat. Tapi ada suatu pernyataan dari orang ahli geologi yang pernah saya baca itu seperti ini. Setelah gempa besar seperti gempa Aceh atau gempa Diniah dulu, itu bisa men-trigger beberapa gunung di sekitarnya itu untuk lebih aktif dari sebelumnya. Menurut saya sih itu sesuatu yang sangat logik karena ada gangguan di dalam lempeng tektonik itu yang sebenarnya lempeng tektonik dengan gunung-gunung itu pasti berdekatan, Pak. Kalau kita lihat dari Sumatera di dataran tingginya di tengah-tengah katakan di sisi barat timur dari Pulau Sumatera atau sisi utara sisi selatan dari Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara itu kan berjejer itu gunung-gunung atau gunung-gunung berapi itu.
Jadi begitu ada aktivitas atau gangguan aktivitas di lempeng tektonik itu akan berimplikasi pada aktivitas dari beberapa gunung di sekitarnya. Itu karena connected, Pak. Connected. Tapi akan kecil kemungkinannya, umpamanya gempanya di Aceh kemudian di Bali Gunung Agung bakalan segera akan meletus begitu. Nah, itu terlalu jauh itu gitu, Pak. Pak Wayan, masih Pak Wayan lagi sedikit ini ya. Saya mencoba saya masuk kelompok orang awam yang ingin membangun optimisme ini. Tadi Pak Wayan bilang di Megatrust itu selama ini terjadi sering gempa, ya skala 5, skala 6, skala gitu kan. Ada yang bilang sebenarnya bagus ini kalau sering terjadi. Artinya yang energi yang Pak Wayan bilang tadi diakumulasi itu sebenarnya secara sedikit-sedikit udah dilepas gitu, sehingga energi yang belum terlepas ini berkurang gitu. Jadi nggak, kemungkinan gempanya gede banget itu mungkin berkurang dengan banyaknya gempa-gempa. Gitu. Apakah gitu, Pak? Ya, otomatis ya saya setuju dengan itu secara logis juga memang demikian yang kita pahami. Namun ada namunnya nih, Pak. Namun bahwa yang 7 cm per tahun itu menekan suatu lempeng dengan area yang segitu besar itu yang nggak bisa dicegah, Pak. Dia terus itu nggak tahu sejak kapan, Pak, sejak bumi ini retak kan sebenarnya itu. Kalau kita bicara ini mungkin sedikit saja bicara beberapa juta tahun yang lalu, Pulau Jawa, Pulau Bali itu tenggelam di bawah laut kan, Pak. Pulau Sumatera ada sedikit, Pulau Australia dengan Irian itu dulu jadi satu kan. Saya punya itu simulasinya yang dibuat oleh Profesor Chris Hall ya dari Amerika. Jadi tapi satuan simulasinya dia ratusan tahun, Pak, jutaan tahun bahkan. Nah, itu pulau-pulau di Jawa itu pulau Jawa, Nusa Tenggara itu dulu di bawah laut itu. Nah, kemudian karena desakan yang 7 cm per tahun itu kalau kita hitung dalam satuan jutaan tahun, ya itu menjadi gunung jadi tingginya 3 kilo. Nah, itu yang nggak bisa dicegah itu. Jadi ada gempa retaknya, gempa skala 5, 6, ya kalau kita melihat sesuatu yang besar sekali, akumulasinya terus terjadi, Pak. Begitu. Jadi di setiap lokasi itu akhirnya ada gempa sudah terilis 6,6 seperti kemarin. Nah, itu terus jalan ini 6,7 cm. Jadi mengakumulasi lagi, Pak. Nah, tapi waktunya akan lebih lama begitu. Nah, ini yang sebenarnya oleh para ahli diidentifikasi zona-zona yang kemudian di mana pembangkitan energinya itu secara probabilistik yang kemudian sebenarnya secara waktu itu menjadi sudah kehilangan jejak kita ke belakang itu. Jadi oleh karena itu, ini zona ini berpotensi 9, tapi kecepatan akumulasi energinya sekian. Nah, itu yang kemudian digabung dengan beberapa sejarah gempa yang pernah terjadi sebelumnya, katakan 100 tahun terakhir. Itu yang dipakai buat yang tadi itu, Pak, 2% dalam 50 tahun, 5% dalam 25 tahun, itu yang dipakai buat dasar. Ya. Dan secara internasional seperti itu juga. Kita jadi bukan mulai dari nol untuk membantu dalam mengkuantifikasi itu, tapi juga kita belajar dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan ahli kita di Amerika, di Jepang dan sebagainya. Terima kasih, Pak Wayan. Pak Par, ada beberapa pertanyaan Pak Par itu. Antara lain bagaimana mengurangi kemungkinan bahaya di rumah ya, bisa nggak mengurangi percepatan yang mungkin terjadi di rumah dan apa upaya kita untuk mengurangi ini tadi kemungkinan bahaya di rumah tinggal? Ya, terima kasih Pak Wendy. Saya gini boleh Pak Par, yang saya mau Pak Par gini, ada beberapa saya lihat upaya sejak waktu habis gempa Jogja tuh, kita bikin rumah tahan gempa ya kan, ada upaya bikin rumah tahan gempa, tapi rumah tahan gempanya aneh, bentuknya kayak iglo ya, memang secara struktur memang paling bagus, tapi siapa yang menempati itu? Apalagi mesti bayar tinggal di rumah iglo seperti gitu. Jadi maksud saya gini, yang lebih, kalau menurut saya yang lebih penting adalah
bagaimana kalau bisa ya kita memperkuat atau bikin tips apa sehingga rumah-rumah yang orang awam sekarang tinggali itu jadi lebih kuat gitu. Apakah dengan dikasih perkuatan ini, dikasih perkuatan itu, itulah ketimbang bikin baru rumah tahan gempa yang bentuknya kayak begitu. Saya kan nggak mungkin kayak orang saya mau pindah ke sana, yang nggak juga lah. Gitu. Tapi kalau Pak Akbar bilang, Pak ini rumahnya kayak gini, kuatin aja sedikit, gitu. Misalnya seperti gitu. Gimana Pak Parang? Ya, iya Pak Wedi. Jadi memang kita juga menghadapi kesulitan yang sama dalam masalah sosialisasi ini. Karena kan sepertinya untuk memperkuat rumah itu butuh orang sipil gitu loh. Itu kan lulusan sipil kan nggak banyak Pak Wendy. Kalau dibandingkan dengan rumahnya maksudnya. Nah, jadi memang kemudian kesulitan-kesulitan itu bagaimana memobilisasi penjelasan atau perbaikan-perbaikan ini ke tiap rumah, kan itu kemudian masalahnya. Nah, jadi yang bisa mungkin kita lakukan adalah penyederhanaan prosedur penilaian apakah suatu rumah itu tahan gempa atau tidak. Jadi disederhanakan dalam bentuk formulir-formulir. Oh, kalau begini ini yang harus diperbaiki, kalau begini tanpa harus didata dilakukan oleh seorang ahli yang nanti harus pakai software dan sebagainya. Enggak harus begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Ada beberapa formulir Pak Wendy sudah dimulai itu, yang sudah mulai bisa diakses. Formulir-formulir tentang kalau begini ya itu harus dilakukan terapi seperti ini kalau rumahnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya sederhana saja, sebenarnya kan yang membunuh kita itu kebanyakan bukan strukturnya. Kalau tadi kan strukturnya ada pedomannya, ada SNI-nya. Tetapi lebih lanjut lagi kalau kita bicara soal interior rumah itu nggak ada lagi aturannya. Bahkan pedomannya aja mungkin nggak ada. Nah, untuk daerah-daerah tertentu padahal ini adalah yang orang bisa terluka atau bahkan terbunuh sekali. Itu karena masalah-masalah yang istilahnya non struktural tapi arsitektural. Entah ketimpa lemari yang jatuh dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama bisa dilakukan adalah dalam aturan dalam formulir itu adalah yaitu mengikat seluruh komponen-komponen rumah yang non struktural, yang arsitektural, lemari, kulkas dan sebagainya yang berat-berat itu untuk diikat ke dinding. Itu hal yang ada dalam aturan itu. Nah, di samping yang lebih kemudian lebih canggih lagi yaitu bagaimana supaya kolom dan baloknya itu bergetar bersama-sama seperti itu. Nah, tetapi ada juga masalah-masalah yang kita hadapi yang tidak bisa diperbaiki Pak Wendy. Jadi misalnya kalau berdasarkan kaidah tahan gempa ya setiap lubang ini dalam bentuk jendela maupun pintu itu harus diperkuat. Nah, itu kalau bangunannya sudah jadi tidak ada perkuatannya mau di gimana, makanya mungkin teman-teman itu lebih suka membangunnya dari baru. Kalau dari baru kan lebih mudah sih ya, kita kan cenderung lebih mudah Pak Wendy. Nah, tetapi memang harus dimasukkan masalah-masalah budaya setempat, ya, jangan sampai sesuatu yang memang betul memenuhi kaidah tapi tidak cocok dengan budaya setempat. Nah, saya kira itu Pak Wendy. Sekarang itu kita juga sedang menghadapi kerusakan yang cukup banyak di daerah Pandeglang itu, yang semua minta untuk diperkuat. Nah, itu yang tadi kita coba terjunkan orang-orang yang punya keahlian, tapi tentu saja ini harus dipermudah permasalahannya, jangan sampai menilainya terlalu canggih sehingga tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, ini atau membutuhkan waktu yang lama lah untuk melaksanakan. Ini itu Pak Wendy. Jadi ayo kita kerja bareng-bareng ini orang sipil untuk lebih menggunakan proses penilaian terhadap rumah tinggal masing-masing. Baik, terima kasih. Mungkin saya buka kesempatan ya kalau dari peserta ada yang ingin bertanya langsung. Pertanyaannya adalah materinya dibagikan ya, nanti dibagikan.
Silakan kalau ada yang dari peserta ada yang mau bertanya langsung, kita persilakan, mungkin 2-3 orang. Nggak ada? Oke. Kalau ada Pak, Ada. Pak Bintang itu Pak. gimana ya? Enggak. Saya, Pak. Silakan Pak, ini dibuka saya biar bisa bantu saya untuk melihat apa. Pak siapa? Oke. Iya, boleh bicara Pak ya? Oke, sama Pak Bintang. Silakan Iya, Pak. terima kasih. Kebetulan saya kawan Pak Pariatmono di Diklat PIM 1 tahun 2009. Mungkin Pak Pariatmono masih ingat. Masih Pak Bintang, masih. Ya, apa kabar Pak Pariatmono? Alhamdulillah sehat Pak Bintang. Ya, alhamdulillah. Saya memang awam mengenai teknik atau engineering, tapi saya ada pengalaman karena saya bertugas 10 tahun di BNPB. Nah, tadi ada yang sangat menarik adalah apakah ada hubungan antara gunung dengan lempeng. Kalau menurut saya sebagai orang awam itu ada. Karena kalau kita lihat Ring of Fire, itu sama lokasinya dengan lempeng. Yaitu kita lihat dari Sumatera, ada di pesisir Sumatera Barat, ya, itu ada Bukit Barisan. Kemudian terus Ring of Fire itu ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai belok ke arah Maluku dan Irian. Lempeng juga demikian sama, lokasinya berdekatan. Jadi lempeng pertemuan Indo-Australia dengan Eurasia secara lempeng Pasifik, memang ada 3 lempeng, Pak. Jadi kalau kemungkinan megatrust tidak hanya di selatan dan di baratnya Sumatera, ya tidak di selatan Jawa, tapi juga di selatan Bali, di selatan Tenggara Barat, di selatan Timur, sampai dengan di Maluku dan Sulawesi Utara. Itu potensi megatrust sangat tinggi karena itu pertemuan lempeng. Jadi saya berpendapat kalau ada korelasi antara gunung meletus dengan gempa. Karena posisinya berdekatan sekali antara Ring of Fire dengan pertemuan lempeng tadi. Terus yang kedua adalah mengenai building code. Ya, saya berharap bahwa Kementerian PU dan juga bekerjasama dengan BPPT dan juga para engineer ini menilai melakukan audit terhadap building code di daerah yang rawan gempa, terutama di public building, Pak, seperti di mall, ya, kemudian hotel, rumah sakit, itu diaudit apakah tahan gempa atau tidak. Kalau tidak, diwajibkan bagi pengelola untuk memperkuat struktur sehingga tahan gempa. Dan ini sangat riskan sekali. Jadi ini saran dari saya, para engineering ini bekerja sama dengan Kementerian PU untuk melakukan audit building code, ya, terutama untuk yang public building. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bintang. Terima kasih. Ada lagi Ibu Bapak? Kalau ada saya kembalikan ke Pak Wayan dan Pak Pariatmono, barangkali mau merespon. Oke, baik Pak. Ya, tadi betul sekali itu Pak Bintang, kaitannya antara lempeng tektonik dengan gunung berapi, karena itu juga seperti tadi saya sampaikan itu berjejer hampir di garis yang sama, tapi di darat, ya. Nah, betul Pak, walaupun ada juga di laut kayak Krakatau Pak, ya. Nah, kemudian nih yang mungkin kita bisa yang sebenarnya juga menjadi concern di para ahli juga Pak, itu mengenai apakah suatu bangunan yang sudah terbangun ini, suatu gedung, suatu ya rumah-rumah kita yang sudah terbangun itu seberapa tahan terhadap potensi ke depan. Kan yang menjadi pertanyaan mungkin banyak di antara kita itu, termasuk ya, ini rumah saya gimana nih ke depan kalau kena 9 seperti apa? Dulunya tulangannya seperti apa? Kita karena sudah tinggal aja ya, karena yang membangun bukan kita. Nah, tukangnya yang membangun gitu kan, atau kita sudah tahu jadi. Nah, tadi Pak Pariatmono sudah menyampaikan ada bangunan yang sifatnya engineer, bangunan yang mendapat sentuhan konsultan dan juga diperiksa oleh pemerintah, diberikan izin melalui suatu proses perizinan. Dan juga ada rumah tinggal yang mungkin hanya ya ada izinnya juga, tapi secara aspek ketahanan gempanya itu mungkin nggak tersentuh begitu. Nah, tentu saja ini menjadi suatu concern bagaimana sebenarnya kerentanannya.
Nah, kalau tadi saya menyampaikan bahwa proses pembangunan kita ini sudah dimulai sejak zaman penjajahan dulu, kemudian peraturan bangunan tahan gempa itu juga berevolusi, di mana bahwa peraturan bangunan tahan gempa itu juga tergantung dari pengetahuan kita pada saat itu, di mana juga membangun ini berjalan sesuai dengan berjalannya waktu. Jadi ada semacam, kalau saya menyebutnya ada semacam, ya kalau bilang kompetisi sih barangkali enggak ya, tapi itu kenyataannya begitu. Jadi berkompetisi antara kita membangun dengan berkompetisi bagaimana kita mengupdate knowledge kita. Dan yang terjadi itu adalah knowledge kita kadang-kadang tidak secepat kita membangun sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu. Nah, ini yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, bahwa kemudian bangunan-bangunan ini memiliki suatu tingkat kerentanan atau memiliki suatu tingkat risiko tertentu pada kemungkinan terjadinya. Jadi ada hazard tadi yang disampaikan oleh Pak Haryanmono yang kita tidak bisa rubah, tapi bangunan kita ini sebenarnya semakin tahu kita, wah ini potensinya semakin jelas begitu, semakin tinggi, tapi bangunan kita tuh dibangun berdasarkan pengetahuan kita yang sudah 30-40 tahun yang lalu. Jadi saya pernah menulis bahwa kemudian karena memang kenyataannya bahwa kalau kita lihat peta gempa Indonesia itu makin lama kok ininya makin besar begitu. Jadi katakan di Jakarta nih, dulu 0,1 G, kemudian tahun 2010 jadi 0,2 G, kemudian sekarang jadi 0,25 begitu. Jadi ada suatu peningkatan karena ya data-datanya baru ditemukan begitu. Kalau nggak ada gempa Aceh, ya barangkali tetap 0,15 G atau 0,2 G gitu. Tapi setelah gempa Aceh, ternyata potensinya di Selatan Jawa juga bisa 8,5 atau bahkan sampai 9. Sehingga dengan demikian kemudian prediksinya itu meningkat juga jadi 0,3 G. Nah, kalau dulu bangunan didesain dengan 0,15 G, tapi sekarang jadi 0,25 G, tentu saja bahwa bangunan yang dulu itu kan lebih rentan gitu Pak ya, seolah-olah begitu. Padahal sih sebenarnya bangunannya sama itu juga. Tapi karena hazardnya atau potensi dari gempanya itu ternyata ditemukan atau diprediksi lebih tinggi, seolah-olah bangunan itu menjadi lebih rentan begitu. Tapi begitulah, jadi di dalam bagaimana kita merekomendasikan atau para ahli merekomendasikan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko suatu kota, katakan di mana di sana ada elemen-elemen bangunannya, ada rumahnya, ada infrastrukturnya, dilakukan biasanya itu melalui suatu risk assessment, Pak, suatu kajian risiko bencana gempa, dan salah satunya itu tadi Pak yang Pak Bintang memang sampaikan. Jadi diidentifikasi memang tingkat kerentanan dari bangunan-bangunan existing, dan bahkan di negara-negara maju itu mereka kayak di Tokyo umpamanya Pak, mereka udah punya senario itu. Dulu kita Pak Haryanmono masih ingat kita ada megacities group ya, di mana setiap kota-kota besar di dunia ini melakukan suatu kajian risiko terhadap potensi bencana gempa khususnya. Bangunan dengan suatu tipe-tipe tertentu. Gedung tinggi sekian, gedung yang didesain berdasarkan umurnya begitu. Kemudian rumah tinggal, ruko punya suatu tipe yang berbeda-beda yang sebenarnya secara keilmuan itu bisa diidentifikasi tingkat kerentanannya, sehingga kemudian kalau ada potensi katakan gempa 8,5 gitu, nah itu bisa diprediksi kemungkinan rusaknya seberapa persen, berapa rusak ringan, rusak sedang, atau bahkan sampai rubuh begitu. Kalau diidentifikasi ada bangunan-bangunan seperti dulu di mana itu gempa Jogja ya Pak ya, di Bantul begitu kan banyak sekali rumah yang tanpa tulangan sama sekali begitu, itu sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa kena gempa itu udah pasti rubuh begitu, karena kenyataan sudah menunjukkan seperti itu. Jadi setuju sekali Pak itu. Umumnya sih ya mungkin bangunan-bangunan pemerintah, rumah sakit, yang begitu yang diutamakan. Kalau bangunan-bangunan swasta itu secara legal sebenarnya masih ada masalah Pak, karena dulu saya ngebangun berdasarkan peraturan yang dulu kok, kalau sekarang bilang salah terus saya diminta untuk memperkuat. Banyak Pak hal-hal legal yang kemudian tidak memungkinkan, bukan tidak memungkinkan, sangat sulit buat barangkali pemerintah untuk katakan memaksa
suatu bangunan-bangunan yang sudah ada untuk diperkuat karena ini menyangkut biaya. Kalau bangunan pemerintah yang memang sangat penting, rumah sakit dan sebagainya, bangunan-bangunan bersejarah itu bisa dilakukan dan bisa dipaksa oleh atau diharuskan oleh pemerintah, Pak. Pak Wayan, Pak Pariatmono, gini, saya mau nanya gini. Jadi pada waktu itu kan saya nanya juga ke Pak Pariatmono dan ke Pak Wayan tuh, habis gempa Pandeglang itu ada kontur, jadi apa ya namanya, besarnya tadi Pak Wayan bilang akselerasi. Maksudnya kalau gempa itu kan dihitung dari magnitudo besarnya, kemudian dari akselerasi yang kena bangunan tadi kata Pak Pariatmono akan menyebabkan terjadinya gaya. Jadi di peta itu kelihatan bahwa 0,2 G yang terjadi di jarak mungkin sekitar 50 km dari pusat gempa sudah berkurang menjadi hanya 0,05. Jadi sudah berkurang menjadi hanya 5%-nya di jarak sekitar 200-an kilometer. Jadi memang terjadi atenuasi, jadi penurunan gitu ya dengan terjadinya jarak. Artinya semakin jauh jaraknya, sekalipun magnitudonya besar, semakin jauh jaraknya semakin kecil lah. Resikonya secara umum kan seperti itu ya ininya, apa ya namanya, kira-kiranya gitulah. Gimana, Bu? Ya betul sekali Pak Wendy. Ini yang sebenarnya kita acu juga di dalam memprediksi besaran magnitudo besar tadi ke daerah-daerah di sepanjang di seluruh Pulau Jawa ini, katakan khususnya ke Jakarta, menggunakan suatu bagaimana getaran gempa itu kemudian teratenuasi sebagai fungsi jarak, Pak. Nah ini kita Indonesia itu sebenarnya baru mulai, teman-teman kita di BMKG itu menurunkan Pak fungsi itu sehingga prediksinya itu diharapkan lebih akurat. Tapi sementara ini yang kita gunakan itu adalah mengacu kepada prediksi-prediksi atenuasi itu tadi dari negara lain, Pak, dengan karakteristik gempa yang sama. Jadi katakan subduk baratnya Amerika itu ada database-nya, Pak, sehingga kita itu dalam menggunakan itu juga diharapkan tidak melesetnya terlalu banyak. Tapi kalau kita punya secara lokal spesifik di Indonesia ini tentunya akan lebih bagus. Tapi teman-teman kita di BMKG itu masih dalam, atau juga teman-teman ahli lain di beberapa universitas itu masih dalam proses untuk mengembangkan itu, Pak. Jadi memang atenuasinya itu cukup tajam, Pak. Jadi kalau jaraknya sudah 50 apalagi sampai 100 itu memang getarannya jadi jauh berkurang. Tapi kurang-kurangnya pun kalau gempanya sudah relatif besar itu masih cukup besar juga, Pak, di Jakartanya gitu. Katakan begini, Pak. Ini gambaran ada pencatatannya. Waktu gempa Padang, Pak, ya. Gempa Padang itu 7,6, Pak, ya, 7,6. Itu jaraknya sekitar antara 75 kilo, dalamnya itu 50 kilo, Pak. Dalamnya 50 kilo, jaraknya mungkin antara 75-100 lah ya, 100 kilo. Itu di Padang dan Pariaman ya, dekat-dekat situ. Itu di permukaan tanah nih, Pak, di permukaan tanah. Itu getarannya sampai 0,3 sampai 0,35 G. 0,3 gede itu, Pak. 0,3 sampai 0,35 G. Di Aceh, walaupun itu nggak ada pencatatan, tapi berdasarkan prediksi balik gitu, itu lebih jauh itu jaraknya 200-250 kilo. Tapi gempanya besar sekali kan, sampai 9. Tapi atenuasinya ke daratan itu juga sudah jauh berkurang, tapi masih besar juga. 0,3 sampai 0,4 G itu. 0,3 sampai 0,4 G gitu, Pak. Nah, katakan di Jakarta dengan besaran 8,5 katakan di selatan Jawa itu, maka potensi getaran gempa di
permukaan tanah nih, di permukaan tanah di Jakarta nih, katakan di Tamrin gitu Pak ya, di Tamrin itu bisa mencapai 0,35 sampai 0,4 G juga. Walaupun jaraknya sudah 150 sampai 200 kilo. Itu selain juga di Jakarta ini memang ada efek amplifikasi juga, karena kebetulan di daerah Jakarta ini lapisan tanahnya itu tidak terlalu padat Pak. Jadi itu juga mengamplifikasi begitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita perlu waspada ya, khawatir ya dan tidak, tergantung dari bagaimana usaha kita Pak, bahwa itu sooner or later akan terjadi begitu. Tapi kalau kita mengikuti pedoman-pedoman, kemudian standar yang ada, ya itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengatasi atau meminimalkan risiko yang ada, sedikitnya bahwa bangunan kita itu tidak rubuh, tapi rusak itu sudah perlu kita antisipasi, karena kalau kita di teknik sipil ini kan kita mendesain bangunan sebenarnya didesain untuk rusak juga Pak, karena kalau didesain benar-benar tidak rusak itu akan sangat mahal. Jadi begitu ada gempa besar, rusak itu dibolehkan, dan itu malah akan mendisipasi energinya sehingga bangunan itu tidak rubuh sebenarnya gitu. Ya, rusak tapi tidak rubuh. Ya. Saya bilang kata-kata rusak tapi masih bisa diperbaiki, atau rusak tapi masih tetap layak huni gitu kan? Ya, gitu. Ya tergantung besarannya. Nanti kalau gempanya besar banget gitu Pak, bangunannya nggak rubuh, tapi barangkali memperbaikinya udah susah sekali gitu, karena udah cukup parah rusaknya, mungkin harus dibangun ulang. Tapi kalau gempanya yang datangnya masih lebih kecil, itu rusaknya sedikit, masih tinggal diperbaiki aja gitu. Saya berpikir gini Pak Wayan dan Pak Par ya. Dalam satu kurun waktu tahun dengan probabilitas tertentu, ya saya nggak tahu tadi ngitungnya gimana, sebetulnya bangunan yang dibikin saja dengan tukang yang normal saja lah, yang normal begitu ya, yang seperti bangunan umumnya lah, real estate atau apa yang bangunan, kelihatannya probability dia untuk kuat masih jauh lebih besar daripada kalau dia nggak kuat. Betul nggak pernyataan saya? Tadi agak putus sedikit Pak. Oh gini, bisa diulang Pak? Saya gini, dalam satu kurun waktu nih misalnya ya, katakanlah 100 tahun. Saya nggak tahu ya, misalnya tadi Bapak bilang 50 tahun atau 100 tahun. 100 tahun dengan probability 2%, misalnya gitu ya, terjadi gempa paling besar di dalam kurun waktu itu dengan probability tertentu, maka rumah-rumah yang dibangun secara normal saja, secara normal oleh tukang yang cukup mahir lah tentunya ya, yang standar ya, dia udah ngerti bikin gitu. Jadi kalau beton harus begini, kolam harus begini, yang rata-rata ada, bukannya ini, apalagi kalau yang dia dibangun di real estate, itu kemungkinan besar dia kuat menghadapi itu. Ya itu sesuatu yang relatif tidak mudah untuk ini ya, untuk meresponsnya. Tapi ini saya bicara dari pengalaman Pak ya, dari apa yang sudah pernah terjadi, yang tadi saya sampaikan Pak, yang di Aceh, di Padang. Nanti saya cerita sedikit lagi tentang pengalaman di Nias juga ada. Nah, yang tadi yang pernyataan bahwa yang dibangun secara awam itu, kalau saya interpretasi atau saya berusaha untuk mengertinya, itu adalah yang sudah menggunakan ikatan-ikatan, ada beton bertulangnya, begitulah ya. Betul. Karena relatif juga itu Pak, yang secara normal tuh kadang-kadang juga bervariasi dari normalnya yang rumah yang tulangannya diirit-irit Pak, sampai yang normal yang sudah katakan kualitasnya relatif lebih bagus, itu juga masih ada gradasi di sana. Tapi saya nangkep yang Pak Wendy katakan, secara umum mungkin ya dirata-ratakan lagi, ada ikatan-ikatan, ada beton bertulang, ada besinya, ada ikatannya. Nah itu tidak rubuh Pak. Jadi mungkin saya katakan tidak rubuh, tapi rusak.
tapi rusaknya itu bervariasi. Nah, bangunan yang rubuh atau rumah tinggal yang rubuh itu yang tidak ada ikatan atau ikatannya itu sangat jelek. Ikatannya itu sangat jelek. Jadi antara yang sederhana aja Pak ya, ada kolom nih, kolom, kemudian ada balok, kemudian diikatnya nggak bagus sehingga terus putus Pak. Ada sengkangnya cukup rapat di situ, itu survive. Walaupun beberapa ada yang rusak juga, jadi temboknya ada yang retak begitu, tapi strukturnya masih bertahan. Ya artinya tidak membunuh lah gitu ya. Tadi yang Pak Par sampaikan, yang membunuh itu adalah bangunan yang rubuh kan. Tapi ini apa namanya ya rusak, ada yang jatuh dikit, tapi ya celaka tidak menyebabkan ada korban jiwa begitu. Mungkin ya ini saya mungkin tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu yang saya sampaikan ini menjadi optimis sekali kemudian kita nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi untuk bangunan-bangunan existing yang kondisinya sudah demikian, gambarannya seperti itu. Tapi bahwa untuk ke depan pembangunan anak cucu kita lah katakan, itu pakailah pedoman rumah tinggal tahan gempa yang sudah dikeluarkan oleh instansi-instansi. Karena kita juga tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Pariatmono itu adalah ini rentan, ada beberapa bangunan yang rentan juga gitu. Termasuk ya kalau rumah saya ini juga saya menilai bisa rentan juga bahwa kalau patahan Lembang nih ada dekat sekali dari rumah saya, bisa bermasalah juga begitu. Jadi artinya ke depan kita perlu membangun lebih kuat bangunannya, ya mungkin nambah 5%, 10% dari total seluruh bangunan dengan mengurangi kualitas interiornya begitu Pak ya. Itu sesuatu yang kita perlu promosikan lah ke depan ini. Ya, baik, makasih Pak Wayan. Memang nggak bisa kita bicara langsung itu ya hitam putih karena banyak sekali gradasi. Pak Par, waktu gempa yang di Jogja dan barangkali juga di Pandeglang ya, pengamatan Pak Par itu kan kebanyakan yang kolaps itu yang apa ya namanya menyalahi, saya nggak bilang menyalahi dari sisi struktur, menyalahi kebiasaan. Ada kolom tapi di atasnya tidak ada slope-nya gitu kan. Fondasinya juga bawahnya nggak ada slope-nya. Kurang lebih yang seperti begitu. Yang dari intuitif, saya bilang gini Pak, intuitif tukang nih, kalau tukang minimal tukang di Jakarta, di kota besar itu, intuitif tukang itu kayaknya udah nggak jelek-jelek amat gitu kalau menurut saya. Gimana Pak Par? Jadi memang ada, ini juga sekaligus tadi menanggapi Pak Bintang, mudah-mudahan Pak Bintang masih mengikuti ya. Jadi memang ada kesulitan tertentu dengan bangunan yang sudah ada. Kalau bangunan belum ada, akan dibangun, harus sesuai dengan kriteria tahan gempa, itu ya mungkin kita bisa sosialisasinya ke para tukang. Tapi yang untuk yang sudah ada ini memang agak repot, Pak Wedi. Yang pertama adalah, kerepotan pertama itu adalah gambar dari struktur bangunan yang ada itu belum tentu ada gambarnya. Jadi kita tidak tahu, kan kita hanya bisa lihat dari luar. Oke lah kalau memang seperti tadi ada kolomnya, nggak ada ring baloknya, ya oke. Kalau itu memang mungkin harus kita bisa langsung bilang bahwa ini harus dibuat ring baloknya. Tetapi kan ada ring baloknya ada, tapi apakah ikatan di dalamnya itu betul seperti yang kita, jangan-jangan mau ikatannya aja tidak ada, itu hanya ada betonnya saja. Jadi kan repot. Jangankan itu, Pak Fahri mungkin ini dulu pernah sama-sama nyari gambar struktur dari suatu bangunan di Jakarta. Itu nggak ketemu Pak Weni gambarnya. Jadi ya mungkin zaman dulu masih pendataan itu susah. Kalau sekarang kan semua sudah serba elektronik, mungkin sekarang sudah lebih baik. Tapi banyak hal di pendokumentasian kita itu lemah sekali. Ya termasuk kalau Pak Wayan memberi contohnya, saya juga memberi contoh rumah saya juga begitu. Mungkin kalau saya lihat
IMB itu tidak mensyaratkan ada gambar strukturnya, Pak. Hanya ya potongan begitu-gitulah. Ya, orientasinya itu orientasi ke PBB kan, sebetulnya bukan orientasi ke keamanan penghuni di dalamnya. Itu yang juga mungkin perlu kita perbaiki ke depannya. Dan ini memang harus dipermudah caranya. Jadi seperti apa yang diusulkan Pak Bintang untuk melakukan audit ya. Melakukan Audit building code. Ya, audit building code. Ya, mungkin kalau harus dilakukan oleh suatu tim gitu, itu menjadi apa namanya, di samping jumlahnya juga banyak, tapi mungkin yang perlu dilakukan itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri dan menghitung sendiri resikonya seperti apa, gitu. Ketimbang semuanya harus diaudit, karena kalau diaudit ya nanti masalahnya itu tidak timbul kesadaran dari dalam, gitu. Itu juga yang harus diperhatikan mungkin. Kemudian kesulitan yang kedua, memperbaiki, memperkuat itu lebih ribet daripada membangun baru memang. Bayangkan kalau tiba-tiba rumah, oh ini harus dibangun ring bulknya, kebayang nggak sih? Kalau saya sih sangat repot banget, karena dia mungkin harus nyari tempat tinggal dulu sementara gitu, sementara bangunannya diperbaiki yang seperti itu. Jadi ada proses-proses yang kemudian tidak mudah kalau memang bangunannya itu sudah terbangun, Pak. Jadi itu memang harus ya sama-sama inilah, kita sebagai orang sipil ini harus menurunkan derajat kesulitan ilmu kita ini menjadi sesuatu yang lebih mudah lah, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat dengan kesadaran sendiri bisa melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan untuk keselamatannya mereka sendiri. Nah, yang seperti itu mestinya yang harus kita bangun. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kita nggak kerasa udah hampir 2 jam juga. Saya kira terima kasih banyak ke Pak Wayan dan Pak Pariatmo dan Ibu-Bapak sekalian. Tapi saya ingin berikan kembali kepada Pak Wayan dan Pak Pariatmono kata penutup, mungkin ada pesan atau apa kesan kepada masyarakat atau gimana. Pak Wayan. Pak Wendy putus-putus kayaknya dari saya. Putus ya saya. Halo? Halo. Putus-putus ya? Halo? Maaf, putus ya, Pak? Ya. Iya, kelihatannya gitu, Pak. Oh. Iya, kelihatannya gitu. Karena saya masih lihat Pak Wayan bergerak, jadi mestinya sambungan saya masih terdengar. Halo? Iya, sudah mulai kedengaran. Sudah mulai kedengaran ya. Ya. Pak Par, jadi Pak Pariatmono dan Pak Wayan, silakan, ini barangkali ada kata akhir sebelum kita tutup acara kita. Kan Pak Wayan? Pak Wayan masih mic-nya Pak Wayan. Oke, saya ucapkan terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian dalam grup ini. Sebagai penutup, saya bisa sampaikan bahwa mungkin ini seperti sekedar moto yang selalu saya sampaikan ke setiap ada kesempatan seperti ini, bahwa mari kita bersama mengurangi risiko bencana gempa ya di Indonesia. Nah, tentu saja bahwa ini adalah usaha yang mesti kita lakukan secara holistik begitu. Holistik ini yang perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, pemerintah, swasta, dan juga stakeholders lainnya, termasuk masyarakat, untuk tetap aware, mengetahui apa potensi yang ada, gambaran tentang risiko bangunan-bangunan kita, rumah kita, sehingga kemudian ke depan kita bisa melakukan suatu perbaikan, mengurangi risiko, bangun rumah tinggal yang lebih tahan terhadap gempa, pembangunan gedung-gedung yang mengikuti standar, kemudian juga adanya pengayaan terhadap
pengetahuan ini banyak sekali hal yang sebenarnya harus dilakukan untuk kita bisa meminimalkan risiko, seperti juga yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang setiap saat itu terus berusaha. Negara maju bukan berarti bahwa risikonya juga rendah, mereka juga sudah terus melakukan seperti itu. Nah, saya rasa di Indonesia ini menjadi suatu tugas ya, ke anak cucu kita juga, di generasi kita, generasi ke depan, karena potensi ini terus ada. Jadi ada kompetisi antara, atau cepat-cepatan antara kapan terjadinya dengan bagaimana kita membangun, bagaimana kita menambah pengetahuan kita untuk bisa cope dengan kondisi yang kita hadapi di Indonesia, Pak. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Wayan ya. Mungkin kalau kapan-kapan diundang lagi. Oh, welcome, Pak. Dengan senang hati. Ya, terima kasih. Pak Par? Ya, pertama tentu saja terima kasih Pak Wendy sudah memfasilitasi silaturahmi seperti ini, dan ini memang harus dilanjutkan kalau menurut saya supaya kesadaran itu tumbuh ya, karena memang kunci dari kesiapsiagaan itu memang tidak boleh bosan. Jadi kalau kita naik pesawat gitu, kemudian pramugari memperagakan bagaimana cara penyelamatan dalam keadaan darurat, itu kan kita tidak bisa bilang sama pramugari bahwa saya sudah naik pesawat kesekian kali, nggak perlulah itu pemeragaan seperti itu, nggak bisa. Nah, hal yang sama sebetulnya berlaku untuk masalah bencana gempa ini. Jadi memang sosial seperti ini itu sangat, dan memang kemudian setelah ada sosialisasi seperti ini ya mesti, kalau bisa sih kita tularkan ya ke pihak-pihak yang ada di sekitar kita, karena memang kuncinya di situ, karena memang kesiapsiagaan itu harus mencapai ke semua orang, single individual itu harus mendapatkan informasi tentang kesiapsiagaan, tidak hanya di kalangan tertentu. Nah, kemudian karena kita memang hidup di daerah yang memang sudah rawan gempa seperti ini, ya memang harus kepekaannya itu mungkin lebih ditingkatkan, seperti halnya kepekaan kita mungkin kalau mobil itu kita dengan mudah bikin asuransi, bikin pengaman-pengaman dan sebagainya. Tapi kalau terhadap rumah ini kita agak lebih rendah lah kesiapsiagaan kita ketimbang kendaraan kita gitu. Padahal untuk daerah yang rawan gempa ya tidak setinggi risiko tabrakan sih, tapi cukup tinggi risiko menghadapi gempa semacam itu. Nah, ini yang mungkin harus selalu ditingkatkan, sering didengung-dengungkan, termasuk dari pihak, terutama dari pemerintah dulu, tapi tentu saja pemerintah tidak akan bisa menjangkau semua individu. Nah, masing-masing kita lah yang kemudian bertugas juga untuk menyampaikan ini ke orang-orang di sekitar kita. Saya kira itu Pak Wendy, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Paratmono, Pak Wayan. Saya nggak berani menyimpulkan karena tadi banyak sekali ya memang kita berhadapan dengan gempa, banyak hal yang ketidakpastian. Di situ ada potensi, ada kalimat skenario dan lain-lain seperti itu. Tapi memang yang paling ini saya ingin capai hari ini adalah kita bahwa resiko atau Pak Paratmono katakan hazard ya, kemungkinan hazard itu bahaya seperti itu, bahaya kemungkinan potensi bahayanya sebenarnya bukan hanya gempa, penyebab lain pun juga tidak kalah banyaknya gitu, dan tidak kalah juga besar kemungkinan risikonya. Nah, kita tidak perlu panik, dan ini juga salah satu kita udah hidup di sini kenyataannya sekian tahun, kenyataannya aja optimis memang kita aja lah. Umur saya 67 tahun. Selama 67 tahun ini yang tadi itu ya nggak pernah terjadi, yang worst case scenario itu nggak pernah terjadi. Ya mungkin ada yang lebih senior dari saya di sini juga ada, yang udah mungkin 70, 80. Worst case scenario-nya juga tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi sekarang dengan kemajuan ilmu, kalau dulu mungkin enggak ya, kemajuan ilmu, ada informasi yang menyeluruh seperti ini, sekarang kita nggak boleh lagi menjadi masa bodoh atau menjadi abai atau ignoran, nggak boleh lagi begitu. Jadi tidak bisa hanya menyerahkan kepada nasib. Ini kan selama 67 tahun saya hidup di sini karena nasib aja.
saya nggak mengalami ini kan seperti itu kan. Tapi ke depan artinya yang mau disampaikan ke kita bahwa kenyataan belum pernah terjadi worst case scenario itu. Bahwa ke depan itu mungkin ada. Bahwa kemungkinannya kecil, ya kemungkinannya kecil. Tapi kita tidak boleh abai. Karena sekarang informasi sudah begitu banyak, teknologi juga sudah begitu berkembang. Kalau nanti misalnya Pak Pariatmono, Pak Wayan, atau saya juga nih, misalnya dapat rezeki lagi lah gitu ya, bikin rumah atau pindah rumah yang akan datang jangan yang kayak sekarang ini. Rumah saya sekarang juga saya juga nggak tahu yang bangunnya gimana waktu itu juga. Padahal kita mengklaim diri kita orang struktur yang ngerti seperti beginian gitu ya. Barangkali itu aja yang kita bisa kata akhirnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wayan Senggara, kepada Profesor Dr. Wayan Senggara, Dr. Pariatmono, dan Ibu Bapak sekalian. Dan mohon maaf juga kalau tadi ada banyak gangguan, dan mohon maaf juga saya tahu di sini ada beberapa pakar yang menahan diri untuk nggak ikut menyampaikan. Ada Pak Andi Eka, ada Pak Wimpi, ada beberapa bapak-bapak lah. Pak Fahri juga termasuk para ahli dari perwakilan Majalengka itu. Ya, senyum-senyum aja. Barangkali itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Pak Wayan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wendy. Salam. Sukses dan sehat semuanya Bapak-bapak. Semua sampai ketemu. Terima kasih. Salam Pak Pariatmono, Pak Wayan. Iya. Ya, Pak. Sampai ketemu. Ada Pak Andi, ada Bu Neni. Terima kasih. Gitu. Iya. Ini ada Pak Salut Pak. Jagoan-jagoan Terima yang kasih. ini kita. Iya, ada Pak Royven nih. Halo Pak Royven. Ya, sore Pak. Bapak-bapak semua, Pak Par, Pak Wayan, Iya. ikut senang mendengar penjelasannya. Ah ya, makasih. Iya. Ada Pak Riawan, ada Pak Agus Sulaiman. Oh iya. Iya, ini Pak Agus nih. Banyak di angkatan nih. Berarti ada yang ini kelihatannya. Ada pengumuman angkatan 80 pada berapa itu? Ya, terima kasih Pak Pariatmono, Pak Ya, Wayan, Waryawan. Pak Royven, apa kabar Pak Royven, Pak Agus Sulaiman, dan kawan-kawan semua, bapak-bapak semua. Ada senior kita semua, Pak Wariman Joynegoro juga hadir. Ya, Untuk kehormatan. Terima kasih Bapak. Ya. Luar biasa. Biman ya. Baik, kita sudahi ya. Baik Pak, Ya saya Mas, permisi. terima kasih. Pamit. Mohon diri. Terima kasih Pak Wendy Terima telah kasih memfasilitasi ini semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.